Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gading dan ASN Kelapa Gading. Pagi ini kita ketemu lagi dalam acara Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Saya Ferawati sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan akan memandu kalian Bapak Ibu dalam acara Odading dengan tema Proklim, yaitu program Kampung Iklim. Nah Sobat Gading, saya sekarang berada di RW 02 Kelurahan Pegangsaan 2. Seperti Sobat Gading ketahui, Kelapa Gading merupakan pusat ekonomi, kemudian ada perumahan elit. Tapi ada satu sisi RW yang memanfaatkan lahan kosong menjadi urban farming. Lokasinya ini kurang lebih seluas setengah hektar. Di urban farming ini banyak sekali beragam macam tanaman, mulai dari tanaman produktif dan tanaman toga. Yuk Sobat Gading, kita lihat tanaman-tanaman yang ada di urban farming. Nah, di sini juga ada terong loh. Nih, ini terong ini enak sekali nih dimakan pakai sambal. Gitu. Ada kemangi. Berbagai macam tanaman pohon toga. Serai, pecah teling, kumis kucing. Kemudian juga ada daun kelor. Ada tanaman kangkung yang sebentar lagi juga akan tinggi. Pandan sebagai aroma makanan alami. Ada bunga telang sebagai pewarna alami. Nah ini Bu, rumah Magot RW 02. Wah, bisa dijelasin Pak Warya? Nah ini jadi begini Bu, ini Magot tadi hasil dari perkawinan BSF atau lalat hitam. Lalat khusus untuk jadi Magot yang nantinya bisa dipakai untuk pakan ikan tadi salah satunya. Nah dari lalat tadi bertelur, setelah bertelur lalat ini mati. Nah ini telurnya, lalatnya mati, telurnya kita angkat. Nah, masukkan ke makanan Magot. Nah makanan Magot semua ini hasil dari sampah-sampah organik warga. Sampah-sampah organik warga kita ambil, kita kumpulkan di sini, kita masukkan di box-box ini, dikasih telur Magot. Jadilah Magot yang siap untuk nanti dikasih pakan ikan. Ini salah satu edukasi kita, Bu Vera. Jadi bagaimana cara mengolah sampah organik dengan cara memberi pakan ke Magot sampah organiknya. Tapi alhamdulillah Pak Warya dengan timnya luar biasa menangkapnya sampai sekarang bisa besar seperti ini. Jadi emang RW 2 tuh best lah tuh. Dan juga setelah magotnya ini dipanen, kita juga bisa menghasilkan pupuk dari kulit lalat tadi yang sudah mati. Ini dijadikan pupuk, kita bisa manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di urban farming. Waduh, luar biasa sekali dan sangat menarik. Lebih enaknya kita duduk yuk, kita sambil ngobrol lagi lebih mendalam tentang Proklim dan tentang urban farming. Ayo. Nah ini adalah salah satu inovasi kita juga nih Bu. Di program CSR kita mengedukasi warga dengan cara membuat biotong. Tuh, ini biotong ini kita udah kasih ke rumah-rumah warga untuk membiasakan diri mereka
memproses sampah-sampah organiknya untuk menjadi makhluk juga dia. Oh iya, Ya. jadi sampah organiknya nggak dibuang ya, justru Nggak ada yang dimanfaatkan untuk kebuang. makan Betul. maggot. Ya. Luar biasa Teknologi sekali. biotank ini bisa dapat POP, pupuk organik padat, Iya. dapat POC, pupuk organik cair, Cair. dan bahkan magotnya bisa kita dapat seperti itu. Jadi intinya nggak ada ampas ya, betul ya? Luar Betul. biasa. Yuk Ya. kita duduk yuk. Sobat Gading, tadi kita sudah berkeliling melihat urban farming. Di urban farming ini tidak hanya tanaman produktif dan toga, tetapi juga ada kolam gizi. Kemudian kita juga tadi sudah menemui Pak Warya dan Pak Jati. Saya perkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Warya. Beliau sebagai Ketua Proklim dan Sekretaris RW 02 Kelurahan Pegangsaan 2. Apa kabar Pak Warya? Baik Bu Vera, selamat siang. Selamat siang. Kemudian satu lagi narasumber kita yang tidak kalah penting adalah dari CSR AOP Regional Jakarta dengan Pak Jati. Ya, Apa kabar Pak Jati? alhamdulillah baik Bu Vera. Iya. Salam kenal semua sahabat Odading. Pak Warya, ini saya takjub nih Pak Warya di Kelapa Gading yang hiruk pikuk ya dengan kegiatan ekonomi yang luar biasa, tapi ada satu sisi RW membuka lahan dengan melakukan kegiatan urban farming. Nah, Pak Warya bisa ceritakan sedikit bagaimana proses terjadinya urban farming? Baik. Selamat siang sahabat Odading. Perkenalkan, saya Ketua Proklim Mitra Usaha RW 02. Kebetulan saya merangkap sebagai Sekretaris RW 02 Pegangsaan 2. Nah, ingin sedikit bercerita tentang urban farming yang ada di RW 02. Dulu, 3 tahun yang lalu, awalnya ini merupakan lahan tidur semak belukar yang tidak ada manfaatnya, terkadang suka dibuang sampah sembarangan oleh warga-warga yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan adanya program Kampung Iklim, kami beserta warga berusaha untuk membuka lahan, membuka semak belukar ini menjadi lahan urban farming yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, awalnya kami kurang lebih 100 meter buka lahan ini, ditanemin berbagai macam-macam tanaman. Setelah melihat hasilnya, kenapa tidak ini? Lahan masih luas. Akhirnya kami luaskan lagi, tambah lagi macam-macam tanaman. Ya, ada susu kedelai, ada pohon kedelai, ada pohon padi juga, kangkung, sawi, kemangi, terong, banyak, termasuk beberapa macam pohon toga lengkap ada di urban farming. Nah, ini dengan adanya seperti ini, kami sedikit memberi pelajaran terhadap warga untuk di masing-masing rumahnya bisa seperti ini. Entah itu pakai pot, entah itu halaman yang mungkin bisa ditanam di depan halamannya ada lahan tanah yang bisa ditanam. Ini merupakan contoh dan ajakan untuk warga biar sama-sama di rumahnya untuk bisa menanam tanaman produktif seperti di sini. Nah, semua ini berkaitan dengan tadi apa yang sudah dilihat di rumah Maggot. Kami bercerita tentang sampah organik. Nah, selain untuk ternak maggot, dari sampah organik ini kami menghasilkan juga pupuk organik cair. Oh, gitu. Dan juga ada juga pupuk kompos. Jadi pupuk organik padat.
Nah, di sini ada dua macam dari hasil sampah organik. Ini untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di urban farming ini. Jadi kami nggak pakai obat kimia, obat pupuk dari hasil sampah-sampah rumah tangga. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, Sobat Gading, ini luar biasa ya Sobat Gading. Jadi Pak Waria ini sebagai Ketua Proklim tidak sendiri yang jelas. Bersama dengan warga ya. Pak Waria membuka lahan ini yang awalnya tadi Pak Waria sudah ceritakan adalah ini lahan yang tidak dipakai. Bahkan di sini banyak hewan liar ya Pak Waria ya. Ya sekarang seperti tadi Sobat Gading lihat, bahkan ini menjadi ketahanan pangan untuk masyarakat. Ibaratnya kita kalau mau nyambel nih Sobat Gading, tinggal petik cabai boleh ya Pak Waria ya? Betul. Kemudian juga pupuknya juga nih tidak menggunakan pestisida, yang jelas memang dari tadi Magot. Kemudian lanjut lagi Pak Waria. Nah ini RW 02 merupakan salah satu nominator Proklim tingkat nasional. Ya insya Allah nanti tanggal 20 Juni akan dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah Pak Waria bisa cerita sedikit bagaimana prosesnya untuk menuju penilaian atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pak Waria? Betul, jadi rencana ada penilaian di tanggal 20. Tetapi boleh cerita sedikit sebelumnya. Kami proses di Proklim tingkat madya. Awalnya dari Sudin Lingkungan Hidup menunjuk RW 02 untuk menjadi salah satu peserta dalam penilaian kampung iklim di tingkat provinsi. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melangkah ke tingkat utama, tingkat nasional. Jadi saya mohon doanya untuk sahabat-sahabat Odading, mudah-mudahan dalam tingkat nasional ini kami bisa mendapatkan nilai terbaik dalam program kampung iklim ini. Ya, sudah dijelaskan oleh Pak Waria. Jadi sebetulnya Proklim nasional ini tidak serta-merta langsung nasional gitu ya Pak ya Waria. Jadi awalnya adalah sudah melalui Proklim tingkat provinsi, begitu ya. Itu tahun 2022 Sobat Gading. Kemudian juga tadi diinformasikan bahwa saya juga tadi dapat bisikan RW 02 ini mendapatkan apresiasi betul ya Proklim tingkat provinsi dari Pak PJ Gubernur. Sobat Gading, ini luar biasa. Ini tidak sehari dua hari loh Sobat Gading, ini adalah pembiasaan warga ya khususnya ya. Jadi bergerak bagaimana warga mencintai lingkungan, kemudian mengolah sampah atau limbah gitu ya Pak Waria ya. Ya Sobat Gading, kita doakan nih agar RW 02 dalam hal ini tentang program Kampung Iklim mendapatkan nilai maksimal gitu ya Pak Waria ya. Nah untuk lebih lengkap lagi nih biar Sobat Gading seperti apa ya persiapan Proklim di RW 02, nanti kita bisa saksikan YouTube atau video sebagai berikut. Selamat datang di RW 02 Pegangsaan 2, sebuah wilayah yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Di sini, kami melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kegiatan ramah lingkungan. Salah satunya adalah menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik.
hingga pengolahan sampah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Dan ada maggot juga untuk pengurangan sampah organik di RW 02 ini. Tidak hanya itu, dalam meningkatkan ketahanan pangan, untuk memenuhi program pangan mandiri, warga masyarakat memanfaatkan suatu kegiatan yaitu urban farming. Dan dengan adanya pemanfaat kolam gizi, serta penanaman pohon secara rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan memperindah lingkungan sekitar. Dalam kegiatan perubahan iklim, RW 02 melakukan aksi adaptasi di wilayah, yaitu dengan menampung air hujan, memanfaatkannya untuk menyiram tanaman, dan kegiatan lainnya, serta membuat lubang biopori sebagai lubang resapan dan pembuatan kompos padat. Kami juga mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dengan memasang panel surya dan menggunakan lampu hemat energi di berbagai fasilitas umum. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga menjadi fokus utama kami. Melalui berbagai workshop dan program edukasi, kami memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada generasi muda dan seluruh warga. RW 02 Pegangsaan 2 adalah bukti nyata bahwa dengan kerjasama dan komitmen, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga bumi untuk generasi mendatang. Tadi Pak Warya sudah menjelaskan proses untuk persiapan proklim. Nah, selanjutnya nih Pak Warya bisa diceritakan upaya apa saja yang dilakukan
untuk mendukung program Kampung Iklim di RW 02? Baik, dalam program Kampung Iklim ini ada 3 indikator. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, mitigasi. Yang ketiga, kelembagaan. Nah, ini sedikit cerita tentang adaptasi. Jadi ini kita menyesuaikan dengan adanya perubahan iklim. Yang kedua, mitigasi. Nah, ini berusaha untuk menurunkan gas rumah kaca. Yang ketiga, kelembagaan. Nah, kita uraikan terkait dengan adaptasi. Di sini kita banyak aksi-aksi yang kita lakukan terkait dengan adaptasi. Pertama, ya ini tadi yang kita lihat di urban farming, kita menanam segala macam tanaman untuk ketahanan pangan. Nah, ada lagi termasuk pemanfaatan air. Pemanfaatan air dari air AC, air hujan, ada lagi lubang biopori, lubang resapan air. Nah, ini semua terkait dengan aksi adaptasi. Ada lagi untuk mitigasi. Nah, ini mitigasi gimana caranya kita untuk menurunkan gas rumah kaca. Nah, kita banyak aksi kita lakukan di RW 02, salah satunya tadi sampah-sampah organik, sampah-sampah non-organik. Sampah organik kita sudah sama-sama kita lihat, kita manfaatkan untuk maggot, kita manfaatkan untuk komposter, kompos cair, kompos padat, dan ada juga non-organik. Kita juga sudah buka bank sampah. Bank sampah karya usaha RW 02. Dari sebelum proklim kita sudah dirikan bank sampah. Nah, sampai saat ini dengan adanya program ini ya, makin kita gencarkan untuk warga selalu memilah dan selalu menabung di bank sampah karya usaha RW 02. Nah, terkait dengan kelembagaan, ini lebih tinggi nilainya dalam penilaian nanti di tingkat nasional. Nah, kami perlu dukungan dari lembaga-lembaga lainnya, entah itu Karang Taruna, entah itu kader PKK, entah itu kelembagaan dari LSM, kelembagaan dari lain-lainnya. Nah, ini kami perlu bekerja sama untuk mensukseskan program yang kita jalankan. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, tadi dijelaskan ya bahwa proklim ini mencakup indikator 3 hal. Yang pertama, adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan ya. Nah, jadi ini adalah masyarakat dalam beraksi ya. Jadi benar-benar melakukan, tidak hanya teori saja. Tadi sudah disampaikan melalui bank sampah, warga menyetorkan atau menyerahkan sampah anorganik ya Pak, kemudian urban farming, kemudian nanti tadi disampaikan pemanfaatan air hujan seperti itu ya Pak ya. Tadi juga Pak Warya jelaskan bahwa banyak yang terlibat gitu ya Pak Warya dalam proklim ini. Nah, Pak Warya bisa ceritakan sedikit nih siapa saja yang terlibat dalam program Kampung Iklim. Baik. Dalam program Kampung Iklim ini kami tidak bisa berjalan sendiri. Jadi banyak keterlibatan diantaranya Kementerian Dinas Lingkungan Hidup, pihak kecamatan, pihak kelurahan, dan juga warga. Tidak kalah penting pendukung dalam program ini yaitu CSR Astra Otopat yang sejauh ini banyak terlibat, banyak membantu program Kampung Iklim ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Iya.
Ya Sobat Gading, tadi Pak Warya sudah menyampaikan banyak sekali pihak yang terlibat dalam kegiatan program Kampung Iklim. Tadi sudah disebutkan peran masyarakat itu sangat penting, tidak kalah pentingnya juga dukungan dari instansi pemerintah, kemudian CSR. Nah ini luar biasa nih, CSR Astra Otopat Regional Jakarta yang selalu membantu dan selalu mendukung kegiatan Proklim di RW 02. Nah, Pak Warya, untuk membedakan antara Proklim wilayah lain, apakah ada inovasi tersendiri nih dari RW 02? Baik. Ada beberapa keunggulan di RW 02, khususnya Proklim RW 02. Yang pertama, dari kolam gizi. Hasil yang kita dapat, khususnya ikan lele, ini kita dimanfaatkan untuk para anak-anak stunting. Jadi ibu-ibu kader PKK yang mengolah, jadikan abon dan diberikan ke para anak-anak stunting yang khususnya ada di RW 02. Yang kedua, kita punya tanaman kedelai. Ini berkaitan dengan UMKM yang ada di RW 02. Kita memproduksi susu kedelai yang ini merupakan salah satu binaan dari PT Inti Ganda Perdana, salah satu perusahaan dari Astra Otopat Regional Jakarta tadi. Nah ini merupakan binaannya untuk susu kedelai UMKM RW 02. Berikutnya ada juga nasabah bank sampah. Nah ini nasabah bank sampah ada diantaranya nih khusus untuk para ibu hamil. Sebagai bekal mereka menabung untuk bekal lahiran nanti. Nah ini kita gencarkan untuk para ibu-ibu khususnya warga RW 02 untuk selalu menabung, mengumpulkan sampah-sampah non organiknya di bank sampah RW 02. Iya. Di antara seperti itu. Iya, menarik sekali, banyak ya Sobat Gading tadi inovasinya. Yang pertama tadi dari budidaya ikan yang bisa dijadikan olahan, kemudian bisa diberikan kepada bayi-bayi stunting ya Pak Warya. Kemudian nih kedelai pun merupakan salah satu binaan, betul ya, binaan dari perusahaan Astra Otopat Regional Jakarta. Bisa nanti, iya. Kemudian nanti mungkin bisa hadir tengah-tengah kita, mungkin ya salah satu dari perwakilan dari CSR kita. Ya, kita sambut Pak Rizky. Iya, selamat pagi. Ngobrol terus Ibu Vera dengan Rizky. Terima kasih sudah diundang. Iya baik, terima kasih Pak Rizky telah hadir di acara podcast Odading. Pak Rizky, tadi saya Pak Warya cerita bahwa kedelai ini merupakan salah satu binaan dari PT IGP ya. Iya betul. Untuk susu kedelai, mungkin Pak Rizky bisa ceritakan bagaimana untuk proses dan alurnya. Silakan Pak Rizky. Terima kasih Bu Vera. Jadi kebetulan IGP PT Inti Ganda Perdana ini domisilinya tidak jauh dari RW 2 di sini Bu Vera. Jadi memang berdampak langsung bagaimana perusahaan mempunyai dampak yang luas, dampak positif terhadap lingkungan di mana perusahaan itu tinggal. Sehingga kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai gitu Bu Vera dengan Pak RW, Pak Wakil, Bu RW, ibu-ibu PKK. Kira-kira apa sih gitu yang kita bisa berikan, perusahaan bisa berikan yang dibutuhkan oleh warga RW 2. Terus muncul ide susu kedelai gampang kayaknya gitu ya. Susu kedelai murah, buatnya gampang, nggak susah. Kira-kira awalnya seperti itu Bu Vera ya. Jadi berawal dari situ, kemudian kita coba diskusi lebih lagi
bagaimana sih proses pembuatan susu kedelai, bahannya apa, nanti pasarnya kemana, kan gitu ya, itu yang perlu dibahas. Setelah itu kita coba trial untuk pembuatan awal, nggak langsung mulus, sempet basi ternyata Bu Vera, nggak langsung. Kita develop lagi bagaimana supaya lebih baik lagi. Akhir ketemu hasil yang cukup memuaskan pada saat itu. Kemudian dibuatlah izin produksi sudah keluar Bu Vera. Sertifikat halalnya saat ini juga sudah keluar. Nah, saat ini dalam proses pengembangan untuk mendapatkan izin BPOM. Saat ini sedang progres, mudah-mudahan segera keluar izin BPOM. Nah, untuk pemasarannya kemana sih? Itu yang jadi masalah ya kan? Kemana pemasarannya? Ternyata saat ini sudah pernah sampai mencapai titik 10.000 dalam 1 bulan. Cukup lumayan. Sehingga dampaknya tentunya untuk warga RW 2 secara perekonomian, kemudian secara tumbuhan-tumbuhan yang ditanam Pak Waria tadi, ada kacang kedelai bisa dimanfaatkan untuk prosesnya. Kemudian susu kedelai itu ternyata ada manfaat yang bagus juga untuk ibu hamil dalam memproduksi sel darah merah untuk mencegah anemi. Tentunya dengan mencegah anemi, mengkonsumsi susu kedelai, angka stunting di RW 2 otomatis akan menurun. Kira-kira seperti itu Bu Vera. Iya, baik. Terima kasih Pak Rizky, luar biasa ya. Jadi PT IGP merupakan salah satu CSR ya, khususnya untuk UKM. Tadi juga sudah dijelaskan, produknya itu adalah susu kedelai yang nilai kandungannya sangat bermanfaat untuk bayi-bayi stunting, kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian IGP juga tidak hanya melakukan pembinaan saja, tapi melakukan pemasarannya juga ya. Tadi sudah disampaikan sebanyak 10.000 luar biasa. Itu tidak mudah. Kemudian juga try and error ya tadi, ada yang basi sampai akhirnya ini produknya ini layak dikonsumsi dan dipasarkan, begitu ya Pak ya. Dan kita doakan nih, tadi bisa disampaikan oleh Pak Rizky sedang proses BPOM, begitu ya. Mohon izin, mudah-mudahan segera keluar sehingga kita bisa memproduksi massal dan kita memberikan kita coba kejar market yang lebih luas lagi nantinya. Nah, mudah-mudahan di bulan ini bisa masuk ke perusahaan kita untuk sebagai konsumsi tambahan. Jadi semua karyawan IGP nanti wajib minum susu kedelai. Catatan, seluruh karyawan IGP itu totalnya nggak sedikit loh, ya, ribuan, luar biasa. Ini bakalan kerepotan nih, bakalan buka pabrik nih ya. Mudah-mudahan satu perusahaan tersendiri nanti harapannya. Terima kasih Pak Rizky. Kemudian kita lanjut lagi, Pak Waria. Tadi sudah dijelaskan inovasi ya. Yang jelas pasti harus ada edukasi atau sosialisasi ke warga RW 02. Nah, itu bagaimana Pak Waria? Baik, kami untuk mengedukasi warga dengan cara rapat para pengurus dengan para kader untuk sama-sama mengembangkan program ini untuk mengajak ke warga, khususnya warga RW 02. Ada lagi dengan membuat grup WhatsApp untuk seluruh warga. Jadi apapun program yang akan kita laksanakan bisa diketahui oleh warga RW 02 semuanya. Ada juga stiker dan segala spanduk untuk menghibur, mengajak ke warga dalam sama-sama melaksanakan program Kampung Iklim ini. Oke. Ya, ini nyambung nih pertanyaannya. Tadi kan cara mengedukasi warga ya untuk kegiatan Poroklim. Nah, ini bagaimana nih keterlibatan warga gitu kan? Setelah diedukasi warga, kemudian reaksinya dari warga itu gimana Pak Waria keterlibatannya? Alhamdulillah dengan adanya kita tadi berbagai macam cara edukasi, sejauh ini warga udah banyak
tahu tentang program ini. Contohnya dari mulai kelas rumah tangga, sampah dapur yang mereka hampir setiap hari, yang sebelum-sebelumnya mereka buang, sekarang mereka sudah mengerti, sudah tahu. Mereka kumpulkan, mereka proses dengan cara atau dengan alat yang tadi hampir lupa biotong hasil pemberian dari Astra Otopat Regona Jakarta. Salah satunya biotong itu sebagian besar warga-warga sudah memiliki biotong. Jadi sampah dapur mereka tidak buang lagi, langsung diproses di biotong tadi. Jadi dengan adanya salah satu edukasi yang disampaikan ke warga, mereka sudah paham. Dan juga mungkin dari selain sampah organik, hasil dari cucian air beras, hasil dari penampungan air hujan, mereka sudah ngerti. Dan juga pemanfaatan listrik. Sekarang nih di sepanjang jalan kita sudah banyak solar cell untuk penerangan jalan, menghemat energi, termasuk di sekitar urban farming kita. Ini kita udah banyak nih solar cell yang kita pakai. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Warga sudah banyak tahu. Oke, Pak Warya, kan kalau kita ngajarin warga nggak mungkin ibaratnya semulus bon kelor gitu ya. Pasti ini ada hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan seperti apa nih Pak yang dialami atau yang dirasakan oleh RW 02 dalam kegiatan Proklim, Pak? Yang jelas yang merupakan hambatan adalah kesabaran kita. Kesabaran dari para pengurus untuk selalu edukasi dan sabar untuk mengajak. Terkadang kan walaupun kita udah berusaha edukasi, berusaha mengajak, warga nggak langsung. Jadi kita berkelanjutan terus, mengajak terus dengan pemahaman-pemahaman yang bisa menghasilkan kedepannya untuk warga sendiri dan untuk lingkungan. Intinya kita sebagai pengurus sabar mengajak, sabar menunggu untuk warga ikut serta menjalankan program ini. Iya, jadi harus banyak-banyak bersabar ya. Betul. Karena program ini nggak seperti kita makan cabai langsung pedes gitu ya Pak Warya ya. Ada prosesnya, ada tantangannya gitu ya. Nanti kalau warga sudah teredukasi, sudah paham, mereka juga dengan sendirinya akan mencintai lingkungan ya Pak ya, gitu. Nah Pak Warya, coba kasih saran atau ajakan kepada Sobat Gading. Nah, gimana caranya nih biar wilayah lain ini dapat menerapkan program Kampung Iklim? Silakan Pak Warya. Baik, untuk sahabat Gading, para teman-teman ketua RW, khususnya RW Pegangsaan 2, umumnya RW Kelapa Gading, ayo untuk sama-sama belajar melaksanakan program Kampung Iklim. Kenapa? Program ini tidak hanya untuk RW 2, semestinya untuk seluruh Indonesia bisa melaksanakan program Kampung Iklim ini. Jadi bagi teman-teman sahabat obrolan Kelapa Gading, silakan. Kiranya ada yang mau berkunjung atau mau belajar di Kampung RW 02, ayo saya tunggu di Kampung Iklim
mitra usaha RW 02. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Iya, tadi sudah disampaikan ya bahwa program kampung ini, program Kampung Iklim merupakan program untuk seluruh Indonesia malah. Jadi bisa semua RW melaksanakan atau mengimplementasikan program Kampung Iklim. Ya, Sobat Gading, tadi kita sudah tanya-tanya nih, mengulik tentang program Kampung Iklim ke Pak Waria sebagai penggiat lingkungan dan sebagai ketua Proklim. Nah, sekarang kita mau tanya jawab lagi lebih mendalam kepada CSR Proklim, yaitu CSR Astra Otopat Regional Jakarta ya Pak Jati. betul. Iya, Pak Jati. Ini saya mau bertanya nih ya Pak Jati ya. Pasti Sobat Gading penasaran, AOP Regional Jakarta itu apa sih? Astra Otopat Regional. Silakan Pak Jati. Baik, terima kasih Bu Vera sebelumnya. Baik sahabat Oge Dading semua. Jadi kalau yang disebut Astra Otopat Regional Jakarta itu sebenarnya terdiri dari beberapa perusahaan Astra Otopat Group yang ada di wilayah Jakarta, makanya dikatakan Regional Jakarta. Apa saja sih perusahaannya? Salah satunya yang di samping saya itu ada Bapak Rizky, yaitu perusahaannya PT Inti Gada Perdana. Kemudian juga ada lagi GKD, Gemala Kempadaya. Kemudian ada lagi perusahaan SKF. Kemudian ada lagi di Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung itu DAC. Kemudian ada lagi Akebono. Akebono kebetulan ini sangat bertetanggaan ya dengan warga RW 02, jadi masuk ring 1 CSR-nya kami juga, yaitu PT Akebono. Kemudian ada lagi Nusa Metal. PT Nusa Metal kebetulan berdekatan dengan PT Astra Otopat Tbk. Jadi itulah jajaran perusahaan yang ada di dalam Astra Otopat Regional Jakarta. Iya, baik. Oh, jadi Astra Otopat Regional Jakarta ini merupakan kumpulan dari beberapa perusahaan gitu ya Pak ya, luar betul, biasa. Nah, Pak Jati, ini saya mau tanya ya. Ini bagaimana nih peran perusahaan atau sebagai CSR Astra Otopat Regional dalam mendukung program Kampung Iklim di RW 02, Pak Jati? Baik, terima kasih Bu Vera. Jadi bagaimana cara kami? Jadi sebenarnya dari awal pertama ini adalah program ketuk tular, bisa kami bilang ya. Jadi awal mula kami ada pendampingan untuk Proklim di tingkat nasional, dari provinsi sampai dengan nasional di binaan kami, yaitu Kampung Berseri Astra di Kerawang. Kemudian kami ketuk tularkan sampai ke tingkat Jakarta, dan syukurnya ketuk tular ini bisa terwujud sampai dengan awal mulanya kita membentuk di sini dengan program Kampung Berseri Astra. Jadi di mana program Kampung Berseri Astra ini kami bentuk dari 4 pilar Astra, yaitu Astra Cerdas, Astra Kreatif, Astra Sehat, dan Astra Hijau. Nah, kebetulan Kampung Proklim ini masuk di dalam ranah kampung program pilar lingkungan kami, yaitu program Kampung Iklim. Jadi program Kampung Iklim masuk di dalam CSR lingkungan kami, sehingga apa saja yang kami berikan di sini adalah sebuah pengenalan ketuk tular tadi. Kami sudah pernah melakukan bimbingan teknik juga beberapa kali dari DLH juga ya, Dinas Lingkungan Hidup tingkat Jawa Barat, kemudian juga tingkat daerah juga, sehingga mulai dari edukasi apa pengertian dari aksi adaptasi, pengertian aksi mitigasi, dan kemudian juga bagaimana menciptakan komitmen kerjasama kelembagaan. Karena penilaian tadi yang seperti dibilang Pak Waria, bahwa edukasi di kelembagaan ini penting karena nilainya paling terbesar indikatornya di penilaian tingkat nasional. Iya, baik. Terima kasih Pak Jati. Tadi Pak Jati menyampaikan bahwa ini adalah program ketuk tular gitu ya. Kemudian ada memang program dari CSR Astra Otopat Regional ini, salah satunya adalah lingkungan ya. Jadi terintegrasi atau selaras gitu ya Pak ya.
Iya, jadi saling mendukung antara kegiatan wilayah dan kegiatan program dari CSR gitu ya Pak ya, luar biasa. Kemudian bagaimana perusahaan terlibat aktif dalam implementasinya Pak nih dalam program Proklim ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Ya, jadi peran aktif kami sebenarnya banyak ya. Kami ikut serta dari mulai pertama kali tadi yang kami sudah sampaikan bahwa sentuhan pertama kami di sini membentuk Kampung Berseri Astra. Kampung Berseri Astra itu sebelum kami membentuk itu adanya bank sampah yang sudah didirikan dari RW 02, kemudian kami support kerjasamanya hingga ke tingkat perusahaan, bagaimana penyerapan sampah organik dan non-organik kami ditarik gitu ya, berupa plastik, kardus gitu sampai dengan ke kantor RW ini. Jadi melalui program Kampung Berseri Astra tadi, kami konsentrasikan ke pilar lingkungan kami. Lingkungan kami itu untuk mengedukasi di Proklim. Kami masuk dengan cara mengenalkan beberapa materi sosialisasi ke warga, apa sih kegiatan adaptasi, apa sih kegiatan mitigasi. Kemudian di sana baru kita masukkan ciptakan beberapa sebuah aktivitas yang harus dilakukan seperti yang sudah disampaikan tadi sama Bapak Waria. Kurang lebihnya ada kegiatan-kegiatan aksi adaptasi itu kita pernah mencoba untuk mengedukasi bagaimana cara membuat biopori, kemudian bagaimana cara mengolah sampah organik di tingkat perumahan gitu dengan mengadakan pelatihan ekoenzim. Kemudian juga kami berusaha mencoba membuat sebuah inovasi baru dengan menciptakan biotong, di mana biotong itu kami mengedukasi masyarakat di sini itu biar memahami bahwa dengan konsep biotong bisa mendapatkan POP, POC, dan bahkan mengundang maggot untuk masuk dan bertelur di dalam biotong tersebut. Sambil berjalan dengan penilaian tingkat provinsi sampai dengan nasional ini, kami berusaha untuk ikut membina, ikut membimbing. Selalu datang, kami hadir, Pak Rizky, kami CSR Regional Jakarta di sini bekerja sama, hadir untuk mendampingi sampai dengan sukses penilaian tingkat nasionalnya itu. Baik, jadi ini dukungan dari CSR tidak main-main ya, sangat intens dan sangat concern Sobat Gading. Tadi juga sudah diceritakan dukungannya tidak hanya pembinaan saja, tapi juga membelikan peralatan ya Pak ya. Biopori ada juga, kemudian ada beberapa tanaman juga ya Pak ya. Itu luar biasa sekali. Kemudian nih yang terakhir Pak Jati, apa harapan Pak Jati sebagai CSR untuk RW 02 sebagai Proklim? Ya, jadi kalau harapan kami sebenarnya seperti masuk ke dalam Catu Dharma Astra, yaitu kita punya menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa. Jadi salah satunya bagaimana, yaitu kita menciptakan kegiatan ini agar Proklim ini di RW 02 khususnya, kami berharap RW 02 nanti bisa menjadi sebuah sampling di tingkat wilayah DKI Jakarta nanti, yang nantinya kami berharap karena Proklim ini adalah penilaian di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup, ini adalah program KLHK ya jadinya. Jadi Bapak Ibu sahabat Odading perlu ketahui bahwa kalau kita mau masuk ke dalam program Kampung Iklim, kita harus juga menyentuh Sudin LH, DLH ini agar nantinya bisa masuk ke dalam program Kampung Iklim di tingkat wilayah DKI Jakartanya nanti. Nah, harapan kami jadi semoga RW 02 terus bisa maju, bisa mengolah semua aksi adaptasi mitigasinya terus berkembang, terus bermanfaat sampai dengan tingkat masyarakat di perumahan. Jadi bukan hanya di Pasum,
hanya fasilitas umum saja, ini bisa diedukasi dari tingkat warga, RW datang belajar di Pasum, kemudian bisa meniru lagi nanti di tingkat perumahan, dan nantinya menjadi di tingkat kecamatan, warga-warga lainnya nanti bisa belajar, dan pastinya nanti ketika sudah mulai ke proklim tingkat lestari, RW 02 harus punya binaan, 10 binaan yang nantinya mungkin kami akan bekerja sama dengan konsep CSR kami ini di pilar Astra Hijau untuk lingkungan kami. Bersama dengan RW 02 kita bisa mencari bakat-bakat wilayah lagi di lingkungan Kecamatan Kelapa Gading yang nantinya bisa menjadi proklim di tingkat RW-nya. Iya, baik. Terima kasih Pak Jati. Tadi sudah disampaikan nih harapannya Pak Warya nih. Intinya adalah proklim ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya di RW 02, dan harapan yang tadi terakhir saya dengar program Kampung Iklim tingkat lestari. Wah, luar biasa. Siap ya Pak Warya ya? Yang jelas kami dan warga bisa berkelanjutan untuk melaksanakan program ini. Baik. Jadi kalau mendapatkan penilaian, warga pun konsisten dalam melaksanakan program ini, apapun nanti ke depannya, ya insya Allah kami siap. Ya, baik, terima kasih Sobat Gading. Kita tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Warya, Pak Jati, Pak Didi. Odading kali ini membahas tentang lingkungan yang memang kita ketahui bahwa bumi ini sudah tua ya Pak ya. Jadi kita harus melakukan kegiatan-kegiatan aksi, mitigasi, dan adaptasi untuk mengurangi, tadi sudah disampaikan, gas rumah kaca gitu. Jadi dengan kegiatan proklim ini adalah tadi juga sudah disampaikan program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang didukung pastinya oleh pemerintah daerah, masyarakat, CSR, dan lembaga lain. Kemudian masyarakat juga bisa melakukan aksi adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan untuk mengurangi perubahan iklim. Nah, nanti tujuannya ini adalah ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Kemudian proklim ini tidak sampai sini aja, tadi sudah disampaikan, berkelanjutan. Jadi mau lomba atau mau dinilai sampai sini aja, tidak seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Gading. Saya akhiri. Nah, Sobat Gading yang terakhir, kalau Sobat Gading mau menyaksikan Odading hari ini atau odading-odading dengan odading-odading yang sebelumnya, bisa menyaksikan di @gadinggo210, atau Sobat Gading ingin meminta request tema, bisa WA ke bawah ini, nomor kontak ini. Ya, baik, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.